Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alila Channel, gembira dan bahagialah. Sobat, ketahuilah bahwa, pada dasarnya manusia tidak akan bisa lepas dari segala urusan dunia. Itu disebabkan oleh, bagaimanapun setiap manusia tentu membutuhkan kebutuhan duniawi. Semisal, manusia membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain. Namun, yang perlu diingat dalam semua itu adalah, memahami bahwa kehidupan di dunia itu, hanyalah sementara. Maka dari itu, janganlah engkau jadikan dunia ini, sebagai sesuatu hal yang harus diutamakan dalam pencapaiannya. Dengan kata lain, jangan sampai hanya karena urusan dunia, menjadikan kita melupakan urusan yang lebih kekal, yaitu akhirat. Kenapa bisa demikian? Diskusi, kita mulai dari sini. Sobat, dunia ini jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Maksudnya adalah, jangan hanya dikarenakan gara-gara dunia, kita meninggalkan kewajiban, meninggalkan sunnah. Berani melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan tali silaturahmi, melawan orang tua dan lain sebagainya. Sobat, yang perlu diterapkan oleh manusia adalah sifat zuhud. Zuhud, artinya, orang yang mengutamakan akhirat, dan tidak terlalu mementingkan urusan dunia. Ini mengandung makna bahwa seseorang yang zuhud, bukan berarti harus melepaskan atau menjauhi segala urusan dunia dalam dirinya dan hidupnya. Karena pada dasarnya dunia itu, mulai dari kita lahir, sampai kita meninggal, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, beberapa ulama mengibaratkan dunia itu seperti bayangan, yang jika kita berjalan kemanapun, maka bayangan itu pun akan mengikuti kita. Bayangan itu adalah ibarat rezeki, ajal, dan jodoh, yang semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah, dan tidak akan terlepas dari diri kita, sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir dengan semua hal itu. Sobat, dengan begini, tidak semua urusan dunia dapat kita lepaskan begitu saja, untuk semata-mata mementingkan akhirat. Dengan kata lain, kita harus menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan semuanya di dunia, dan manusia tinggal memanfaatkan semua itu untuk segala hal yang baik. Hal yang perlu diingat adalah, jangan sampai dunia menjadi sebab, atau beban yang tidak baik, yang mampu memberatkan manusia di akhirat kelak. Sobat, seperti yang kita ketahui bersama, orang yang bisa melakukan itu semua di dunia ini hanya sedikit, yaitu mereka yang memiliki konsep mengatur dunia dengan baik. Konsep itu salah satunya adalah konsep yang menjadikan dunia hanya semata-mata sebagai jembatan menuju akhirat. Dengan kata lain, dunia hanyalah sebagai modal awal untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dunia untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada akhirnya, jika suatu saat seseorang itu dilanda kesulitan, maka ia akan lebih ikhlas. Itu dikarenakan ia merasakan bahwa segala kesulitan yang ia hadapi di dunia ini, ialah datangnya dari Allah Ta'ala. Dan di dalam keyakinannya tertancap kuat bahwa, Allah Ta'ala tidak mungkin memberikan suatu ketentuan, kecuali yang terbaik untuk hambanya. Sedangkan di sisi yang lain, jika kita diberikan oleh Allah sebuah keberkahan di dunia, semisal harta yang melimpah, maka kita akan menggunakannya untuk hal yang bermanfaat, sehingga ia akan mendapatkan dua keutamaan, yakni, kenikmatan di dunia, dan merasakan hasil dari perbuatan amal salihnya tersebut di akhirat. Sehingga dapat kita katakan bahwa, beruntunglah bagi orang-orang yang meninggalkan dunia ini, dalam kondisi tidak memiliki dunia. Maksudnya adalah, ketika ia meninggal dunia, ia telah memanfaatkan modal yang telah Allah Ta'ala berikan selama di dunia. Ia gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan akhiratnya. Dunia sebagai fasilitas, bukan tujuan. Sobat, mengejar akhirat tidak berarti mengabaikan dunia sepenuhnya.
Islam tidak pernah melarang untuk mencari rezeki dan kesuksesan duniawi. Selama itu dilakukan dengan cara yang halal, baik dan tidak melupakan kewajiban kepada Tuhan. Sobat, ketika seseorang mengutamakan akhirat, maka ia akan memiliki kerangka berpikir yang lebih luas. Ia tidak akan terpaku pada hal-hal material, yang sifatnya sementara, semisal, kekayaan, jabatan dan kesuksesan duniawi hanyalah alat untuk berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sejalan dengan pesan Nabi Muhammad yang bersabda, "Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, maka Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, menghimpun baginya urusan-urusannya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka Allah akan meletakkan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali atas apa yang telah ditentukan baginya." H.R. Tirmidzi. Sobat, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita fokus pada akhirat, maka keberkahan duniawi akan mengikuti dengan sendirinya. Namun sebaliknya, jika dunia saja yang kita kejar, maka yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang, dan urusan kita akan terasa berat. Keseimbangan dalam kehidupan. Sobat, konsep kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti, juga merupakan pencerminan dari keseimbangan dalam kehidupan. Itu dikarenakan dalam konsep ini bermakna bahwa tidak berarti seseorang harus meninggalkan pekerjaan atau urusan duniawi. Akan tetapi kita harus mengatur dan menentukan skala prioritas dan juga niat kita. Dengan begini, kita akan lebih tenang dalam menjalani hidup, tanpa terbebani oleh ambisi duniawi yang berlebihan. Dengan begini, kita juga tidak akan terjebak dalam kompetisi yang merusak. Tidak iri terhadap kesuksesan orang lain, serta akan berfokus pada peningkatan kualitas ibadah serta akhlak. Manfaat spiritual dan psikologis. Sobat, mengejar akhirat dengan keyakinan bahwa dunia akan mengikuti, memiliki manfaat, baik dari segi spiritual maupun psikologis. Secara spiritual, kita akan lebih dekat dengan Allah, memiliki arah hidup yang jelas, dan lebih damai dalam menghadapi cobaan hidup. Sementara secara psikologis, kita akan terhindar dari stres berlebih, dikarenakan kita tidak terpaku pada pencapaian material, dan selalu yakin bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil baik di dunia maupun akhirat. Sobat, dengan prinsip ini, kita juga tidak diajarkan untuk serakah. Akan tetapi, selalu bersyukur atas apa yang dimiliki, dan mengurangi kecemasan serta ketakutan akan kehilangan harta, jabatan, bahkan status sosial. Sobat, kehidupan dunia sering kali menuntut kita untuk bergerak cepat, berkompetisi dan mengumpulkan sebanyak mungkin materi. Dengan mengutamakan akhirat, kita bukan hanya memperbaiki hubungan dengan Tuhan, akan tetapi juga menjalani hidup dunia dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh berkah. Pada akhirnya dunia yang seharusnya sering kita kejar, justru akan datang dengan sendirinya, manakala kita fokus pada kebaikan akhirat. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia saja, kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia adalah seorang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan baik. Surah Al-Isra 18-19. Sobat, dari diskusi singkat kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa memiliki niat yang benar, dan tujuan hidup yang fokus pada akhirat, akan membawa berkah dan kemudahan dalam kehidupan dunia. Prinsip, kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti, menunjukkan bahwa, dengan mengutamakan yang kekal, kita juga akan mendapatkan kebaikan di dunia yang sementara ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.